Halo guys, di video kali ini saya mau sharing tentang provider internet yang saya pakai di rumah. Jadi sudah 4 tahunan saya itu pakai IndiHome di rumah, dan karena emang satu-satunya provider yang fiber optik ya cuma IndiHome gitu kan, yang lainnya belum ada. Nah setelah 4 tahun berjalan, sekarang tuh udah ada beberapa provider lokal ya. Jadi kayak ada Benefit kalau nggak salah ya, bacanya gimana sih. Terus ada Fiberlink yang ini saya pakai sekarang. Terus ada Handayani.net, ada juga Pinternet itu, tapi saya cari di sekitar rumah itu nggak ada FAT-nya ya, atau jalur kabelnya ya, karena di sini kan yang saya pakai tuh pengennya sih yang fiber optik aja gitu kan, kayak sih dia tuh yang radio. Oke, jadi saya dapat dari tetangga Fiberlink ini, dia promo 99.000, tapi saya nggak tahu ini promonya sampai kapan ya. Terus untuk instalasinya gratis, dan ini murah banget gitu, 99.000 dapat 100 Mbps. IndiHome aja dulu saya pasang sekitar 300 berapa gitu, 380-an. Itu biaya instalasi aja 500.000, instalasi pasang barunya yang 500.000, tapi itu nggak deposit ya, jadi ya udah 500.000 pasang awal, terus ditambah biaya berjalan tuh pro-rate jadinya ya, nggak bulanannya. Itu dulu 300-an 85 cuma 10 Mbps. Akhirnya saya cut TV kabelnya jadi internet only 190, cuma naik lagi lama-lama jadi 222, tapi dapat kenaikan speed juga ya, jadi 20 Mbps. Dan terakhir tuh saya ditelepon terus ya, karena pemakaiannya banyak atau gimana gitu kan. Emang tiap bulan tuh emang pemakaian internet di rumah bisa hampir nyentuh FUP sih biasanya. Jadi satu bulan itu bisa nyentuh sampai FUP-nya yang 20 Mbps. Nah terus ditelepon tuh sama sales IndiHome, suruh naik speed ke 30 Mbps. Cuman kalau dihitung-hitung dengan biaya bulanan dan tambahannya, yang dibilang promo jatuhnya nggak promo. Jadi ya sama aja kayak instalasi baru 30 Mbps kan. Ya udah saya tolak terus tuh. Akhirnya tahu-tahu dinaikin speednya. Saya komplain ke Twitter, takutnya tiba-tiba ada ini ya, ada tagihan goib gitu, tiba-tiba tarifnya naik. Ya udah, ternyata itu dapat promo untuk pelanggan lama gitu katanya sih. Tapi ya setelah Fiberlink ini datang ya saya putusin untuk cut IndiHome-nya. Jadi kita langsung lihat aja buat setup modemnya ya. Jadi kurang lebih kayak gini. Ini adalah penampakan dari modem Fiberlink ya. Dia pakai modemnya atau ONT-nya tipe ZTE dari vendor ZTE. Ini dia udah support Wi-Fi 5 GHz juga ya, beda sama yang IndiHome ini. Sebelum ini saya pakai udah 4 tahun, dia pakainya Fiberhome ya untuk mereknya atau vendornya, dan itu dia nggak support Wi-Fi 5 GHz. Kayak karena paketnya kan dia nggak sampai 100 ya. Ya cuman terakhir itu saya dikasih promo 30 Mbps ya dengan harga 255 300. Nah ini dia ada roset juga nih, jadi dari kabel luar ke kabel dalam ada kabel patchcore-nya. Kalau si IndiHome ini sebenarnya kayak ada kabel patchcore-nya, cuman dia nggak pakai roset gitu, dia itu nggak pakai sih, dia langsung tuh. Jadi kabel luar langsung disambung ke kabel dalam, kabel yang kuning itu ya. Nah ini setup wifi di rumah saya, karena di rumah saya ada 3 akses point ya, jadi satu rumah tuh kebagian wifi semua, jadi nggak ada blank spot ya. Ada 3, yang satu buat TV kabel, nggak TV kabel sih, kayak Android TV gitu. Jadi dari modem ini ke kabel yang hitam itu masuk ke mikrotik, yang ini DNS server ya. Ini bukan bawaan IndiHome, ini saya beli, isinya DNS server sama micmount. Terus kita langsung coba aja buat speed testnya ya. Ini saya nggak bisa coba buat yang IndiHome karena saya udah putus langganan ya. Saya udah berhenti, jadi pas ini dipasang saya langsung berhenti.
pakai IndiHome. Jadi nanti ada tagihan berjalan sih dari tanggal 1 sampai tanggal 19. Cuman belum di email lagi sih buat tagihannya tuh berapa. Nanti saya update lagi, dan kita coba pakai kabelan ya biar lebih maksimal. Ini dia Cat 5e. Langsung aja kita coba di laptop. Oke, bisa dilihat di sini modemnya pakai ZTE ya. Dan sinyalnya tuh bagus banget, min 16 dB, padahal tuh tiangnya lebih jauh daripada tiangnya Telkom. Dan bisa dilihat di sini tiangnya Telkom tuh yang sebelah rumah saya aja tuh sinyalnya min 17. Ini yang agak jauh, malah lebih jauh tuh dapat min 16. Dan modem ini support 3G dan 4G. Terus di sini kita lihat di local networknya, dia support juga WiFi 5 GHz ya. Jadi kita langsung aja coba buat speed test. Nah, sini ke titik fiber link. Lumayan ya. Jadi walaupun nggak sampai 100 pas gitu sih ya, 92 itu udah lumayan kenceng sih ya. Hampir menyentuh 100. Coba kalau misalnya di sini kita ganti ke Bisnet coba. Bisnet dia sampai 70-an. Oke, enggak, lumayan lah. Terus kita mau coba buat upload ya. Oh ya, di sini bisa dibilang 1:1 lah ya. Karena di sini dibilangnya up to 100 ya, mungkin nggak nyampe 100 pas, tapi ini sudah lumayan kencang buat harga di bawah 100.000. Sini saya mau coba tes upload video. Di sini ada sebuah video 700 mega. Terus coba kita upload. Dua menit ya, jadi 700 mega video bisa diupload sekitaran 2 menitan pakai speed yang 100 ya. Bisa dilihat di sini speednya uploadnya sampai 11 mega per detik. Lumayan kencang, walaupun nggak sekencang internet di kantor sih. Di kantor itu dia pakai paket corporate itu Gbps, dan ya nggak bisa dibanding sama internet rumah ini ya. 100.000 udah dikasih 100 Mbps gitu kan, itu udah termasuk kenceng sih. Ini cancel aja deh tuh, 50%, 55 detik lagi, 52. Udah sip. Jadi ya kencang sih jadinya. Oke, kita di sini coba kecepatannya dari handphone ya. Di sini saya ada Samsung Galaxy S10i dan iPhone 11 Pro. Ini sama-sama connect di jaringan yang sama ya, di WiFi yang versi 5G-nya 5 GHz. Langsung aja kita coba speed test. Di Samsung di sini servernya ke server 3 ya. Kita coba. Di sini dapat kisaran 60-an ya. Di Android 60 Mbps. Uploadnya lebih kenceng, turun lagi dia 780. Oke, 80-an. Kita coba ganti ke apa ya, ke Mora coba.
hampir 90 dari handphone ya. Lama-lama turun 80, 81. Ya ini sih udah lumayan kencang ya. Enggak lumayan lagi, buat harga di bawah 100 ya lumayan. Enggak, ini udah kencang banget. Buat di rumah saya biasanya tuh pakai 20 Mbps doang dari Telkom. Terus di iPhone ya, kita coba dari servernya Tri dulu. Kira-kira dapat berapa dia? 70, 80. Lebih kencang dibanding pakai Android ya. Oke, dia dapat 81 buat downloadnya. Uploadnya sama sih. Jadi walaupun dia up to 100 ya, up to 100 Mbps, dia buat uploadnya tuh nggak kayak IndiHome gitu di limit cuman berapa gitu kan. Oke, ini coba kita ganti lagi ke Mora coba. Nah, kemarin kan saya pakai IndiHome itu speed 20, awalnya upload tuh cuma 4. Terus dapat lagi promo, dia uploadnya jadi 8. Wow, 91. Nah, terakhir tuh saya dapat upgrade speed. Sebelumnya emang ditawarin terus sih, tapi saya nolak. Jadi upgrade speed ke 30 Mbps. 91 ya. Lumayan kencang sih. Ya lumayan kalau dibanding internet kantor ya. Cuma ini kalau dibanding sama IndiHome sebelumnya ini kencang banget. Oke, di sini ada websitenya. Di sini dia tuh ada nomor kontak WA-nya langsung ya. Di sini ada fitur-fiturnya. Dia pakai teknologi terbaik. Dia pakai fiber optik ya. Kecepatannya sampai 100 dan ada beberapa paket. Nah, di sini ada WiFi True Unlimited, tapi dia itu cuma ada di wilayah Purwakarta sama Purworejo. Sedangkan saya di Depok, di daerah Citayam tuh belum ada kayak gini. Karena yang di daerah Citayam sebenarnya ada WiFi, tapi itu adanya di sekitaran stasiun Citayam. Kebetulan rumah saya juga dekat stasiun Citayam. Nah, dia ada namanya Fiber Home paketannya. Namanya Link Light Link, itu 99.000 per bulan. Nah, terus di sini ada namanya biaya pemasangan 200.000 dan berlangganan paket pada bulan pertama. Tapi di sini untuk saya kan dapat infonya dari sales ya. Jadi katanya itu nggak ada biaya pemasangan. Jadi saya cuma bayar 99.000 tok untuk 1 bulan ke depan. Itu udah langsung dipasangin untuk ONT-nya sama ditarikin kabel sama teknisinya. Jadi 99.000 aja. Harganya juga udah termasuk pajak 10% ya. Ini harusnya 11% ya. Kalau misalnya saya lihat di kwitansinya itu 11%, 11%, tapi tetap di bawah 100.000, jadi tetap kayak 99 ribuan lah. Ini adalah kecepatan maksimum yang dapat dicapai, jadi enggak gimana ya, speednya 100 Mbps, dia namanya juga up to hingga 100 Mbps. Jadi kadang dapat 100, kadang di bawah 90, tapi itu udah termasuk oke dibanding IndiHome yang 200, 55, 300 itu cuma dapat 30 Mbps. Itu juga karena saya dapatnya ini ya promo gitu kan. Terus kalau lihat dari cara bayar tagihan, untungnya dia bisa pakai Alfamart sama Mandiri sih. Jadi nggak perlu bank transfer ya, jadi kayak ada virtual account. Oke, cek status. Oh, ini registrasi. Oh iya, dia itu kan kalau nggak salah ada pakai aplikasi ya. Promo Fiberlink. Kalau nggak salah dia tuh ada aplikasinya, namanya aplikasi ada kame pada kita ya. Nah, itu sama banget kayak aplikasi yang ada di stasiun komuter lain. Jadi bisa dibilang dia ambil jalur linknya itu dari stasiun, yang tuh habis itu
tersebar ke perumahan yang di sekitar stasiun. Oke guys, itu dia ulasan singkat dari provider Fiberlink yang mana itu murah banget ya, 100.000 itu dapat 100 Mbps. Itu nggak ada operator fiber lain yang ngasih harga kayak gitu. Ini baru ini doang nih yang 100.000 100 Mbps. Dan proses pemasangan juga cepat, jadi malamnya itu saya registrasi dibantu sales ya. Saya kontak salesnya tuh yang ada di brosur, registrasi. Terus paginya tuh saya dikontak dari Fiberlinknya untuk pembayaran selesai langsung juga saat itu dipasang modemnya, ditarik kabel dari tiang ke rumah saya. Dan speednya gila kencang banget itu, 100 Mbps buat di rumah itu sebenarnya kencang sih, karena dibanding saya sebelumnya itu pakai IndiHome ya, dari cuma 10 terus naik 20 naik 30 itu ya, untuk upload speednya juga nggak simetris, nggak 1:1 gitu kan. Dan juga bayar lumayan sih, 255 ya. Jadi kalau bisa pakai ini saya bisa hemat 150 ribuan lah. Oke, cukup sekian buat video kali ini. Semoga ada informasi yang didapatkan dan kita ketemu di video lainnya ya. Dah.